Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukri. Waalaikumsalam Pak Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Syukurlah Pak Sukri, alhamdulillah dalam keadaan baik. Jadi Pak Sukri pagi ini akan melakukan sesi coaching gitu ya bersama rekan CGP-nya. Ya. Ya, betul Pak Dani. Jadi saya berencana akan melakukan coaching ya. Coaching tadi pagi ini ya sekitar jam 11 lah saya akan melakukan sesi coaching bersama rekan sejawat nanti. Ya. Baik Pak Sukri, jadi kehadiran saya hari ini adalah untuk memberikan dukungan gitu ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Sukri kembangkan nanti ya dengan rekannya. Kemudian apakah Pak Sukri sudah siap melaksanakan proses coachingnya begitu? Sudah siap Pak Dani. Jadi saya sudah siap dan juga saya berterima kasih kepada Pak Dani yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya saat melakukan coaching dengan rekan saya nanti. Terima kasih Pak Dani sudah bersedia. Baiklah Pak Sukri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya tentunya saya akan melakukan sedikit penjelasan terlebih dahulu ya. Jadi pertama saya akan memberikan penjelasan bagaimana rubrik penilaian kita hari ini, kemudian dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita begitu Pak Sukri ya. Dimana kita ketahui bahwa alur kita itu kan ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, serta tanggung jawab gitu ya. Kemudian bagaimana coaching tersebut bisa merespon ya atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan nanti, diantaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif gitu ya. Gitu ya Pak Sukri. Jadi bagaimana nanti merangkum pernyataan atau permasalahan dari coaching gitu ya. Nah, apakah sudah jelas itu ya? Bagaimana Pak Sukri? Ya. Rubrik yang saya sampaikan tadi. Baik Pak Hamdani, terima kasih. Jadi nanti waktu proses coaching itu nanti saya juga akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan Pak Hamdani tadi sampaikan. Kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching itu Pak. Jadi saya sudah memahami dengan jelas rubrik penilaian yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Baik Pak Sukri, selanjutnya boleh saya bertanya lagi ya Pak Sukri? Boleh, silakan. Jadi pertanyaan saya yaitu yang akan saya tanyakan pada Pak Sukri, kira-kira kompetensi apa sih yang Pak Sukri nanti ingin kembangkan gitu pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak Dani. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua Pak Sukri, kemudian kompetensi yang lebih spesifik begitu. Apa yang ingin dikembangkan gitu? Kalau berbicara tentang kompetensi yang lebih spesifik, mungkin yang ingin saya akan lebih kembangkan lebih begitu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Kemudian yang terakhir ini Mas Sukri ya. Jadi yang terakhir ini kira-kira bagaimana sih bentuk indikator yang ingin dicapai nanti atau diinginkan dalam proses coaching gitu Mas Sukri? Baik, jadi di coaching nanti saya berharap bisa menemukan solusi, kemudian menyelesaikan permasalahan lah begitu, untuk menemukan langkah-langkah di dalam mengatasi permasalahan nanti saat coaching. Baiklah Pak Sukri, jadi Pak Sukri sudah menjawab semua begitu ya pertanyaan yang secara rinci gitu yang sudah saya sampaikan. Silahkan selanjutnya Pak Sukri melakukan coaching terhadap coachingnya gitu ya. Jadi nanti setelah proses coaching itu kita berbincang sejenak ya, untuk
bagaimana sih hasil coaching yang Pak Sukri lakukan gitu ya. Ya, siap Pak Dhani. Nanti kita akan bertemu kembali setelah saya melakukan coaching. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Pak Sukri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bu Guru ya? Sehat. Ya baik, pada kesempatan ini Bu Guru, jadi saya ingin mengajak Bu Guru diskusi ini ya. Kira-kira permasalahan apa nih kira-kira yang bisa Ibu Guru sampaikan tentang pembelajaran di kelas ini? Begini Pak Sukri ya, saya ingin lebih baik dalam memfasilitasi diskusi kelompok di kelas. Kadang diskusi di kelas itu tidak berjalan efektif dan sering siswa kebingungan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Dan saya berharap bisa lebih efektif dalam diskusi kelompok dan mampu mengembangkan ide mereka Pak dengan lebih jelas. Saya juga ingin mereka lebih mandiri dan bekerja sama dengan kelompok. Baik, ya. Jadi itu merupakan tujuan yang bagus Bu Guru ya, karena bagaimanapun kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran melalui diskusi kelompok tadi di kelas. Jadi itu tujuannya bagus. Kemudian apa kira-kira hasil yang lebih spesifik begitu yang mampu yang Anda harapkan begitu dalam meningkatkan fasilitasi diskusi kelompok di kelas? Yang saya harapkan itu saya ingin membagi mereka dalam kelompok-kelompok tertentu, tetapi masih banyak yang bingung tentang peran mereka masing-masing Pak Guru. Saya juga belum punya teknik khusus untuk membatasi dominasi siswa tersebut. Bagus. Baik, jadi karena itu yang Ibu Guru ingin permasalahan itu yang akan Ibu diskusikan hari ini. Bagaimana sih sebenarnya situasi saat ini Bu Guru? Apa tantangan yang Ibu Guru hadapi saat memfasilitasi diskusi kelompok di kelas? Tantangannya itu anak-anak seringkali diskusi berjalan itu tidak terarah Pak. Tidak terarah. Ya, kemudian beberapa siswa mendominasi, sementara yang lain diam saja. Saya juga merasa kurang bisa membimbing mereka secara seimbang karena waktu terasa singkat sekali Pak. Singkat ya, waktu Iya. kadang-kadang tidak cukup begitu ya. Iya. Jadi saya paham apa yang Ibu Guru sampaikan tadi. Kemudian apakah Ibu Guru sudah mencoba nih paling ketika melihat situasi anak-anak ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang dominan, pernah nggak Ibu Guru terpikir begitu kira-kira strategi apa yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi situasi ini? Pernah Pak ya, saya sudah membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok, tetapi masih banyak yang bingung tentang peran mereka itu, tentang bagaimana peran mereka masing-masing. Saya juga belum punya teknik khusus untuk membatasi dominasi siswa tersebut. Oke, saya paham. Kira-kira lagi nih Bu Guru, langkah-langkah yang menurut Ibu Guru itu bisa membantu memperbaiki situasi ketika diskusi anak-anak ada yang ribut, kemudian ada yang dominan, hanya menerima gitu ya, kemudian ada yang dari 5 orang misalnya dalam satu kelompok itu 1-2 orang yang menyelesaikan sementara yang lain pasif. Kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya bisa memberikan instruksi yang lebih jelas tentang peran masing-masing siswa tersebut. Dalam kelompok saya juga ingin mencoba membuat panduan diskusi yang lebih struktur Pak. Oke. Luar biasa, itu ide yang bagus Bu Guru ya. Luar biasa, bagus sekali idenya. Kemudian bagaimana kalau Ibu Guru juga memberikan waktu mungkin ya yang jelas begitu ketika anak berdiskusi kelompok. Kemudian dengan begitu siswa yang pendiam akan punya kesempatan nih lebih banyak dalam berpartisipasi diskusi kelompok tadi ya. Kemudian mungkin itu bisa diperhatikan tentang memberikan waktu lebih lah kepada masing-masing kelompok.
Ya, silakan. Mungkin besok bisa saya coba. Saya akan membuat aturan waktu yang lebih ketat dan memastikan semua siswa ikut terlibat dalam diskusi kelompok. Iya. Oke, baik. Jadi ini salah satu tindakan yang atau langkah yang bisa Ibu Guru gunakan ya, luar biasa. Kemudian tindakan spesifik yang Ibu juga lakukan setelah sesi coaching ini kita untuk mencapai tujuan Ibu Guru apa? Baik Pak Supri, saya akan menyiapkan panduan peran dan aturan waktu untuk diskusi kelompok. Saya juga akan memberikan penjelasan lebih awal kepada siswa tentang bagaimana diskusi seharusnya berjalan. Oke, baik, bagus Bu Nita, Bu Guru. Kapan nih rencana? Mungkin setelah tadi mengatur waktu, kemudian panduan, kita diskusi kelompok. Kapan berencana Ibu Guru akan memulai langkah-langkah ini? Terus kira-kira ada atau tidak nih teman di sekolah Ibu Guru yang mungkin Bu Guru bisa ajak kerjasama lah, kolaborasi agar Ibu bisa dibantu menyiapkan rencana panduan peran dan aturan waktu untuk diskusi kelompok siswa di kelas. Mungkin saya akan mulai minggu depan dengan rekan saya di sekolah. Ketika kita masuk pelajaran yang melibatkan diskusi kelompok lagi Pak ya. Kemudian akan saya mencoba mengajak mereka untuk bagaimana untuk agar bisa berjalan diskusi kelompok itu dengan lancar. Ya, luar biasa Bu Guru ya. Saya sangat menghargai apa yang Ibu tadi sampaikan tentang strategi, bahkan mengajak rekan di sekolah yang memiliki kompetensi lebih lah begitu, katakan ketika anak berdiskusi bisa membantu Ibu Guru untuk membuat panduan, kemudian mengatur waktu yang efektif agar berjalan diskusi itu dengan aktif begitu ya. Kemudian untuk memperbaiki metode pengajaran, jadi saya lihat Anda sudah membuat rencana yang baik juga. Kemudian yang ingin saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sukri. Waalaikumsalam Pak Dani. Jadi Pak Sukri tadi sudah melakukan coaching ya dengan rekan CDT-nya dengan baik dan lancar kalau saya lihat ya. Ya. Nah berdasarkan pengalaman saya Pak Sukri itu bagaimana setelah melakukan coaching begitu? Perasaannya bagaimana? Ya, setelah jadi melakukan? perasaan saya tadi setelah melakukan sesi coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai padanya. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coach tadi, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Demikian Pak Dani. Baik Pak Sukri. Nah sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan ini beberapa pertanyaan nih Pak Sukri terkait dengan pasca coaching tadi. Ya pertama, apa yang sudah Pak Sukri lakukan pada saat melakukan coaching itu terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan begitu Pak Sukri? Baik, jadi di coaching ini saya sudah melakukan sesi coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi begitu Pak. Baik Pak Sukri, jadi menurut saya ini selaku observer gitu ya. Jadi kalau saya melihat tadi proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik dan kondusif gitu Pak Sukri ya. Dan proses alurnya juga sudah dengan alur Tirta gitu ya. Dan berusaha menggali juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya permasalahan yang terjadi pada coaching tadi ya. Juga tadi sudah saya lakukan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir ini Pak Sukri. Ya Pak Dani. Sebelum kita tutup ini kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan ke depannya gitu berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi atau barusan dilakukan juga yang ke depan. Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk lebih baik lagi yaitu memahami lagi proses coaching ini lebih mendalam sesuai dengan alurnya, alur kita, sehingga nanti
saat coaching berikutnya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Hamdani. Nah itu ya Pak Sukri, semoga kedepannya menjadi melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Baik. Ya, jadi demikian observasi pada pagi ini ya. Terakhir saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih.